Basti, kembali lagi bersama aku Ara Ferdian di Horor Gak Sih. Hari ini seperti yang kalian lihat aku gak sendirian karena aku ditemenin sama narasumber kita yang mau cerita tentang pengalaman mistisnya. Kak, perkenalin diri dulu dong. Halo, aku Firda. Aku di sini mau cerita sedikit pengalaman aku. Oh, anyway Kak Firda nih emang bisa ngeliat yang Ya bisa dibilang aku cukup peka untuk hal-hal yang di luar nalar. Oke, boleh langsung diceritain aja. Boleh. Gimana? Jadi di bagian dapur itu kan ada pintu gitu untuk bagian belakangnya gitu ya. Dan kalau dibuka itu langsung ngarah ke kayak perkebunan pisang milik warga kayaknya. Karena banyak banget pohon pisang di situ. Dan ada satu pohon pisang yang memang kalau pas banget buka pintu, pohon pisang itu langsung ada di depan pintunya persis gitu. Jadi aku sendiri tuh ke belakang. Enggak iseng aja buka pintu belakang. Terus di pohon pisang yang persis aku buka pintunya itu ada lagi nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu lagi berdiri sambil nyengir ke arah aku. Dan di saat nenek-nenek itu aku lihat dia nyengir ke aku, di kuping sebelah kanan aku itu kayak ada suara, aku mau ikut kamu. Dan Suara nenek-nenek? Iya, itu suara nenek-nenek. Itu kedengarannya serak, agak berat. Tapi jelas banget itu ada di kuping kanan. Dan itu berulang-ulang. Kita kalau dibisikin atau diajak ngobrol berulang-ulang kan kesel ya. Jadi refleks aku bilang, apa sih? Ya udah kalau mau ikut aja, gitu. Aku sadar kesalahan aku di situ. Ya udah kalau mau ikut aja. Padahal aku sudah mulai sadar kayaknya itu bukan orang, itu bukan manusia. Aku tutup pintunya, aku gabung lagi ke depan sama teman-teman yang lain. Udah diputuskan untuk nginep di villa itu. Sampai kita pulang dari setelah survei itu nggak ada kejanggalan lain selain aku ketemu nenek-nenek itu aja ya. Sampailah di rumah. Udah perjalanan pulang nih karena nggak ada apa-apa kan, nggak ada yang janggal atau segala macamnya. Sampailah di rumah karena memang kebetulan aku tinggal sendiri. Pas nyampe rumah aku berasa kayaknya ada yang ngikutin aku karena langkahnya kedengeran di kuping kanan lagi. Jadi kalau telapak kaki nyentuh lantai itu, nyentuh ubin itu kan bunyi plek gitu ya. Dan setiap aku ngelangkah itu kedengeran langkah di belakang aku, di kuping sebelah kanan. Tapi kalau langkah aku berhenti, langkah itu pun berhenti. Iya. Ya udah. Sampai di malam lah ya. Waktunya. Tapi belum ngeliat tuh dari nyampe belum ngeliat. Dan aku pun belum ada berpikiran macem-macem. Cuman aku kayak berasa kayaknya ada yang ngikutin deh gitu. Pas malamnya udah di rumah itu berusaha untuk tidur tapi nggak bisa tidur. Aku juga bingung, kok susah banget nih buat tidur. Dan waktu itu aku inget itu udah 1:30. Tapi masih belum bisa tidur juga, mainin HP. Di kuping kanan pas lagi mainin HP itu ada yang bisik, nanti kamu anterin aku pulang. Dan itu jelas suaranya persis sama yang aku dengar pas lagi di villa di pintu belakang yang aku buka pintu ketemu nenek-nenek itu. Nanti kamu anterin aku pulang. Dan itu berulang-ulang sampai aku ngomong dalam hati, kalau memang dia ikut atau ada yang ikut aku, pergi aja deh gitu ya. Karena kan aku mikirnya gini, aku di situ sendiri ada rasa takut juga walaupun aku udah biasa dengan hal-hal kayak gitu, tapi ada kalanya dimana aku ngerasa takut gitu ya. Sampai akhirnya ketemulah hari dimana kita mau ke villa itu untuk nginep seminggu kemudian. Oh, berarti selama seminggu tuh ada di rumah? Dan itu berulang-ulang. Selama seminggu itu yang aku lewatin, dari hari ke hari, bisikan itu setiap aku mau tidur itu selalu ada. Tapi nggak nampakin? Nggak nampakin. Aku nggak ngeliat ada apa-apa di rumahku, nggak ada. Cuman bisikan itu berulang-ulang yang bikin aku jadi susah tidur. Gitu. Sampailah hari dimana aku sama teman-teman yang lain nginep. Titik ketemunya di pelataran Menteng lagi. Dan di situ kita kumpul, doa bareng-bareng. Di situ aku inget kita berangkatnya itu jam 7 malam. Jam 7 malam ya. Karena kan mesti nunggu teman-teman yang lain yang punya kegiatan ya,
aja. Jadi kita sepakat kumpul jam segitu, jalan jam segitu. Jam 7 selesai azan Isya, kita selesai doa, terus adalah briefing sedikit gitu ya. Jalan. Kita jalan rame-rame, kurang lebih ada 20 motor. Ada yang boncengan, ada yang sendiri gitu kan. Jadi pas nyampe di kalau nggak salah aku ingat itu di Palang Merah kalau nggak salah. Karena kita waktu itu mau jemput, ada teman satu cewek yang harus kita jemput, dia nggak bisa datang sendiri, jadi kita harus ke Palang Merah dulu. Di setelah terowongan kalau nggak salah, aku ngerasa aneh karena aku ngeliat teman aku yang di depan, di motor depan aku persis, dia itu di bagian tas yang dia bawa, dia bawa tas gamblok. Di tas yang dia bawa, aku ngeliat tuh nenek-nenek itu juga lagi gini loh posisinya. Jadi ini tas, nenek-nenek itu kayak megangin tas, gitu. Dan aku refleks bilang astagfirullahaladzim, cuma nenek-nenek yang aku lihat, gitu ya. Cuman aku nggak ngomong, aku pendam sendiri. Dan nggak lama dari setelah aku ngeliat nenek-nenek itu, temen aku yang naik motor sendiri di bagian paling depan kecelakaan. Dia nabrak mobil yang tiba-tiba ngerem mendadak. Dan setelah kita telusuri, mobil itu ngelihat katanya ada nenek-nenek nyebrang. Oh, jadi dia ngerem mendadak karena ada nenek-nenek. Ini nggak tahu ya, cuman si supirnya ini bilang dia kenapa ngerem mendadak, dia ngelihat ada nenek-nenek mau nyebrang. Jadi dia refleks, dia rem mendadak. Persis di belakang mobilnya itu temen aku yang memang bawa motor sendiri di barisan paling depan, kehajar lah. Tapi alhamdulillahnya nggak apa-apa ya, syukurnya nggak apa-apa. Cuman ada sedikit aja lecet-lecet. Itu di situ kita remukan lagi. Ini mau lanjut atau enggak? Ya udah, akhirnya kita putuskan untuk lanjut karena si yang korban ini juga oke. Kondisinya masih oke. Jalan sampai di pintu tempat wisata yang pertama kali aku sana. Ya. Di situ kan kita harus beli tiket lagi ya. Walaupun kita nyampe sana tuh di pintu masuknya itu udah sekitar jam 9-an. Udah cukup malam. Beli tiket semua. Di pintu masuk itu aku ngeliat nenek-nenek yang sama. Dan dia sama persis lagi makan pinang, dia nyengir ke aku. Dengan baju yang sama? Dengan baju yang sama. Jadi kalau aku boleh cerita di sini, fisik nenek-neneknya itu normal, kayak kita manusia. Cuman mukanya itu pucet banget. Kayak orang gak makan berhari-hari tuh pucet banget. Tapi dia lagi gigit pinang dan dia nyengir ke aku. Ya, dia nyengir ke aku. Dan di kuping kanan aku lagi, ketika ada nenek-nenek itu ada suara, "Terima kasih, Nak." Dan itu suaranya sama persis, serak dan berat sama persis suara yang sebelumnya aku dengar. Udah tuh kita jalan, karena kondisinya udah malam kan, jadi jalanan agak gelap. Cuman terang karena lampu motor rombongan kita aja. Di salah satu pohon yang aku bilang mungkin bisa dibilang itu pohon kayak pohon randu. Tapi aku juga kurang jelas ya karena malam kan, udah gitu penerangannya juga terbatas. Di salah satu pohon randu, pas kita lewatin itu, di situ aku ngeliat sosok pocong. Di situ pertama kali yang aku lihat sosok pocong. Dia lagi berdiri, tapi dengan kondisi mukanya hancur, matanya merah. Dia lagi ngeliatin ke rombongan kita, aku merinding. Dia lagi ngeliatin ke arah rombongan kita, tapi namanya kita lagi naik motor, jadi kan ngeliatnya cuma sekilas. Gitu. Udah, dari setelah aku ngeliat pocong itu, kalau waktu lagi naik motor itu kan suka pakai, kalau sekarang kan masker, kalau dulu mungkin buff atau apalah gitu namanya. Itu yang tadinya aku pakai di sini, itu aku tutup buat tutup mata karena aku pikir kita nih mau punya acara kumpul-kumpul, jangan sampai aku nantinya ngeliat yang macam-macam lagi. Aku pikir gitu. Yaudah aku tutup, sampailah kita di villa. Di pintu masuk villa, karena kita ngambil villanya yang di bawah, karena jalanannya agak merosot ya. Turunannya, tapi jalanannya rapi, udah diaspal. Turunlah kita satu-satu. Itu kondisinya udah mulai gerimis. Jalanan agak basah. Jam berapa itu, Kak? Kita nyampe di villa itu jam 10-an. Jam 10.
karena tadi kita lama ngeres dulu, ngeres kan. Udah gitu pas setelah tiket masuk kita sempat kumpul dulu, briefing lagi, doa lagi karena kita tamu di situ. Jadi assalamualaikum lah gitu kan ke tempat itu. Sampai kita di villa, masuk satu-satu karena diharuskan satu-satu turunnya karena turunannya nggak terlalu lebar gitu. Pas temen aku yang kecelakaan tadi sebelumnya, dia jatuh lagi di situ, motornya keprosok, nggak tahu Yang kenapa. tadi? Ya, yang sebelumnya nabrak mobil karena merem mendadak, melihat nenek-nenek itu, dia jatuh lagi, dia merosot. Otomatis teman-teman yang lain refleks dong buat nolong. Terus udah kita tolong, kita pinggirin dulu ke depan villa yang kita tempatin. Si mamang penjaga villanya ini cuma mesen sama kita, jangan ngucap kata-kata kasar, bercanda atau bicara sewajarnya. Si mamangnya itu cuma mesen kayak gitu. Ya kita mikir, oh ya mungkin namanya tempat orang ya, kita datang ke situ bertamu, memang harus sopan. Iya. Ya. Nggak mikir yang mistis-mistis. Ya, kita belum ada pikiran mistis. Mungkin yang mikir mistis itu cuma aku kali, karena aku merasa memang di saat itu nggak tahu kenapa aku terus yang lihat. Udah kita rapi nih, kita bersih. Bersampailah kita bersih setelah nyampe di villa. Udah bersih beres semuanya, udah ditentuin yang cewek-cewek tidurnya di kamar yang paling pojok, yang cowok-cowok bebas tidurnya mau di depan mau di kamar itu ya. Jadi ruangannya itu kan ada 2 kamar tidur, terus ruang tamunya itu kesekat sedikit langsung dapur sama kamar mandi. Dan kita itu memang udah prepare untuk bawa makanan banyak ya, logistik banyak. Ada temen yang bawa kerang segala macam. Yang cewek-cewek dapat tugas untuk masak. Jadi karena memang kondisi malam, habis jalan jauh, lapar ya, kita masaklah rame-rame. Cewek-ceweknya itu kalau nggak salah aku ingat ada 11 orang, termasuk aku. Kita bagi tugas, ada yang cuci kerang, ada yang bikin bumbu, ada yang nyiapin nasi segala macamnya. Dan aku kebagian untuk masak kerangnya. Aku berdua kebagian untuk masak kerang sama temen aku. Terus kita lagi masak-masak, karena kerang itu kan prosesnya paling lama ya. Jadi paling terakhir, yang lain sebagian udah ke depan nih, udah nata-nata makanan yang udah jadi. Di kamar mandi pas lagi, jadi posisi dapur itu dapur kamar mandi. Jadi pas lagi masak kerang itu berdua nih sama teman aku, adalah satu orang juga di pas pintu, perbatasan pintu antara ruang tamu sama dapur, dia lagi duduk kalau nggak salah ngelapin piring. Jadi pintu kamar mandi itu dibuka. Terus ada kolam gitu. Iya. Dan mungkin kalau daerah sana air itu emang terus-terusan ngalir kali ya kalau dari kerannya ya. Jadi pas aku lagi masak kerang itu, aku nggak tahu kenapa pengen banget nengok ke kamar mandi. Iya, nggak tahu kenapa, perasaan aja gitu. Aku refleks nengok ke kamar mandi. Dan pas aku nengok di kolam yang ada di kamar mandi itu di situ aku ngeliat pocong yang tadi aku lihat di pohon randu selama di jalan naik motor tadi. Pocong itu sama persis. Dia nyebur kolam gitu? Enggak nyebur kolam, jadi dia ada posisinya kayak berdiri di atas kolam, di pinggiran kolam itu. Gitu. Dan itu pocong yang aku lihat. Aku refleks tuh kayak astagfirullahaladzim. Cuman karena aku sadar di situ teman-teman aku yang lain penakut ya. Jadi yang denger itu kenapa nanya gitu. Tapi aku berusaha untuk ngalihin biar nggak jadi ricuh gitu, karena mereka takut kan. Enggak apa-apa, kaget tadi kena panas kan, nggak panas. Akhirnya aku bilang udah nih yang ini dibawain aja ke depan yang udah jadi sebagian. Temen aku yang lagi ngebantuin aku masak kerang itu ke depan bantuin yang di depan, sendirilah aku di dapur kan. Jadi posisi di meja kompor di dapur itu ada jendela kecil. Mungkin kalau siang masak itu bisa dibuka ya, jadi asapnya nggak terlalu ini, walaupun ada pintu yang itu. Tapi kan kalau malam karena kondisinya gelap, nggak mungkin juga aku buka pintu ya, karena begitu dibuka pohon pisang semua, dan sebelumnya aku udah ngeliat yang aneh gitu kan. Ya udah, sendirilah aku di dapur. Walaupun sebenarnya dari dapur ke ruang tamu tempat kita ngumpul tuh cuma tinggal nengok aja tuh udah nyampe gitu. Tapi nggak tahu pas temen aku ke depan, aku tuh ngerasanya kayak sunyi banget, kayak sepi gitu, kayak bener-bener aku cuma sendiri ya, karena memang sendiri.
Pas aku lagi ngaduk-ngaduk kerang, di kaca yang tadi aku bilang dekat meja kompor, itu tuh ada suara ketukan. Yang pertama ada ketukan, tok gitu. Terus aku tuh kan refleks karena nggak dihalangi hordeng, dan kondisi kacanya itu kayak gelap gitu, gelap hitam gitu, cuman kaca. Terus tok gitu ya, aku pikir mungkin hewan atau ada batu yang ini kan, yang kelempar. Karena kalau di iniin posisinya tuh dari kaca yang meja kompor itu ke atas sedikit kan berarti jalanan. Yang tempat tadi turun temen aku jatuh itu kan, dapurnya kurang lebih kayak gitulah. Sekali nggak ada pikiran macam-macam, aku terus ngaduk. Terus akhirnya tok, dan itu ketukan kedua itu lebih kencang. Terus aku bilang, apa sih? Gitu kan, apa sih? Pas aku bilang apa sih, itu air keran yang di kamar mandi tiba-tiba makin deres, kayak keran yang tahu-tahu copot. Deres banget. Terus aku sampai teriak, ini tolong air kerannya gitu ya. Pas dilihat sama temen aku yang cowok, nggak kenapa-napa, cuman aku yang lihat itu tuh kayaknya makin deras gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa, kayak aku kayak nyembur gitu. Tapi temen aku yang cowok yang nyamperin aku begitu, aku kayak tolong ini airnya kayaknya bocor deh. Nggak kenapa-napa, kerannya normal-normal aja. Oh mungkin aku lagi capek gitu. Nah pas balik lagi ke meja kompor, di kaca yang sebelumnya ada 2 kali ketukan, aku ngeliat di situ kayak ada bayang-bayang. Sebelumnya kayak bayangan muka doang tapi nggak jelas. Kayak bayangan muka tapi nggak jelas. Aku nggak hirauin gitu ya. Lanjut masak, itu bukan diketok lagi tapi digedor. Dan pas bareng sama gedoran itu ada tangan nempel, tangan di kaca nempel. Itu kelihatan tangannya putih. Jadi kayak tangan pucet banget karena putih. Kalau selayaknya tangan manusia itu kan begini ya, begini aja. Tapi kalau yang aku lihat itu di kaca itu ada 4 tangan. Jadi kalau dua-duanya nempel tuh ada 8, dan jarinya tuh nggak normal. Ada yang pendek, ada yang panjang gitu, dan hitam. Apa kuku-kukunya hitam? Iya, kukunya hitam. Tapi pucet banget. Dan barengan sama tangan nempel itu di kaca itu pun aku ngeliat ada bentuk muka pocong yang sama persis aku lihat di kamar mandi dan di pohon randu sebelumnya. Matanya merah. Aku refleks kaget, aku banting penggorengan apa tuh yang aku pegang, aku lari ke depan. Aku nangis. Terus teman-teman yang lain jadi ikut panik kan. Aku berusaha untuk tenangin diri sendiri juga, walaupun yang lain juga udah cerita ada apa. Cuman aku nggak mau cerita, cuman karena takutnya kalau aku cerita nanti teman-teman yang lain ikut takut. Jadi aku kayak kaget tadi ada tikus ya kan. Berusaha untuk mengalihkan. Udahlah. Sampai akhirnya dari kejadian yang tangan nempel sama muka di kaca itu, kita makan. Pas lagi kita makan, terus temen tuh ada yang bercanda, ngomongnya kasar. Padahal di situ udah sebelumnya kan udah dibilang sama si Mama ini kalau bercanda sewajarnya, jangan ngomong kasar. Terus temen yang lain juga, jangan bercanda. Bolehlah bercanda, jangan ngomongnya jangan kasar. Kita ini lagi di tempat orang gitu kan. Tadi kan juga udah dikasih tahu sama penjaga villanya. Oh iya maaf ya. Dari selama kita makan sampai selesai beres semua lancar-lancar aja. Sampailah kita tidur. Yang ceweknya semua masuk ke kamar termasuk aku. Jadi aku ngambil posisi tidur itu mojok deket tembok. Jadi kalau aku di tembok, mepet tembok, antara tembok itu kan sebelahnya villa yang nggak ada orangnya, yang kosong. Ya, karena kan 2 villa itu saling berdempetan kan. Villa yang satu kita tempatin, villa yang satu kosong. Aku ngambil posisi tidur paling pojok deket tembok. Itu tuh padahal aku udah pakai headset, karena memang kalau nggak ngantuk aku biasanya dengerin musik lah gitu ya pakai headset. Tapi pas aku lagi dengerin headset itu tuh kedengeran kayak suara napas orang, berat banget. Kayak gitu, dan itu kedengeran sampai aku buru-buru copot headset aku dengerin nggak ada. Teman-teman aku yang lain lagi pada, ada yang sebagian lagi main HP, ada yang sebagian udah tidur. Terus aku sampai nanya, itu tadi lo di kuping gue apaan sih, nggak jelas gitu ya. Kan dari tadi nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang ngusili juga, karena memang posisi aku di pojok gitu kan. Dan aku dengernya lagi-lagi di kuping kanan, karena posisinya kuping kanan itu udah mepet tembok gitu kan. Siapa ya, aku bilang mungkin ini aja gitu.
pakai lagi headset. Aku tuh udah mau setengah tidur, udah mulai merem, udah ngantuk. Di kuping kanan yang sebelumnya itu kedengaran lagi suara nafas gitu. Dan itu berat banget. Aku mikir itu udah nggak beres, ini udah nggak wajar. Pikir kan, ya udahlah, Bismillah nih. Aku dalam hati udah baca sholawat, doa segala macam, dan nafas itu kedengeran beberapa kali di kuping kanan aku. Terus sampai akhirnya aku bisa tidur dan kebangun sekitar jam setengah 3. Jam setengah 3 itu pengen pipis kamar mandi. Aku lihat semua teman udah pada tidur kan. Ya udahlah, mau siapa yang aku bangunin gak enak kan. Udah aku sendiri. Karena teman-teman yang cowok ada yang masih melek tapi di luar, lagi pada main gitar, ngobrol segala macam. Aku kamar mandi. Agak ini juga Kamarnya di dalam kamar. Enggak, kamar mandinya cuma satu yang tadi bareng sama dapur. Oh, yang tadi ngeliat pocong di situ. Iya. Dan karena sebelumnya aku ingat ada pocong di situ, agak parno juga ya. Cuman karena kebelet, mau nggak mau kan. Ya udahlah, Bismillah aja. Aku pikir, masuklah ke kamar mandi. Pas banget aku selesai pipis, dan untungnya itu udah selesai pipis. Jadi di kolam yang itu muncul kepala. Pocong. Bukan pocong, tapi kepala. Ada rambutnya, tapi nggak kelihatan mukanya. Aku berdiri dari atas WC, itu udah selesai. Aku mau keluar, itu dari kolam air kan, kalau air yang ngalir terus berarti kan airnya nggak diem ya, nggak tenang gitu ya. Deket gayung itu tuh aku pikir kain atau apa, ternyata itu rambut kepala di kolam itu. Refleks aku teriak, teman-teman yang masih melek mungkin ngedenger dari depan kan, dari luar nyamperin. Itu mereka ngelihat aku tuh udah mukanya udah pucet, nggak beraturan kan. Mereka juga udah ngerasa kayaknya dari tadi nih anak nggak beres gitu ya. Terus akhirnya dipaksa buat cerita, cuman aku jangan nggak ada apa-apa gitu ya. Cuman kaget aja gitu. Dari yang setelah aku ngeliat kepala di kolam itu aku nggak tidur lagi sampai subuh. Aku cuma berani cerita sama suami aku, tapi suami cuma bilang, ya udah nggak usah diceritain, cukup disimpan aja, nanti kalau mau cerita kalau kita udah keluar dari sini ya. Dia bilang gitu kan, karena kita masih ada 1 malam lagi di situ, karena kan kita berangkat hari Jumat malam Sabtu, dan kita estimasi nginepnya itu 2 malam, 3 hari berarti kan, ya 2 malam lah gitu, pulang hari Minggu. Nah udah sampai pagi, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa selain aku ngerasa nggak enak badan dari setelah yang aku ngeliat kepala muncul di kolam. Iya. Agak nggak enak badan aja, meriang. Terus teman-teman yang cewek kayak berusaha untuk ajak ngobrol, kenapa sih gitu, kok kayaknya gelisah banget. Ya aku mau cerita pun nggak mungkin, karena takut itu tadi aku bilang, takutnya mereka jadi parno juga kan. Terus aku pendam aja nih sendiri, tapi kepengen cerita, cuman kan nggak memungkinkan gitu. Ya udah, akhirnya selama di villa itu dari pagi sampai sore aku tuh bener-bener cuma di kamar, keluar cuma mau ke kamar mandi, dan itu pun aku minta temenin sama temen cewek yang memang tahu aku peka. Memang dia tahu, dan kayaknya mungkin dia waktu itu pun tahu aku ngalamin hal-hal yang gak enak, cuman kayaknya dia nggak berani untuk nanya. Cuma nanya sekedarnya, lo kenapa gitu kan. Dah, sampailah di malam lagi. Di malam yang kedua kita bakar-bakar ikan. Bakar-bakar ikan yang kita bawa, semuanya udah rapi. Bakar-bakar ikan di pelataran villa itu di depan. Yang cowok-cowok yang bakar kan, kita yang cewek-cewek pada duduk sambil nyangin bumbu. Pas lagi ngerajang-rajang bumbu, aku tuh cuman diem aja, ngeliatin aja, karena memang badannya mesti gak enak. Dan temen-temen yang lain juga udah duduk aja, nggak apa-apa, kita ngerjain. Pas aku lagi duduk, jadi kalau posisinya di depan villa itu agak kayak ada rumah berundak-undak gitu loh. Karena mungkin dekat tempat wisata ya, jadi ada rumah kayak bersusun gitu. Ini rumah terus sampai ke atas. Masih banyak pohon dan kebun pisang orang yang kalau dilihatnya dari pintu belakang itu, tapi dari pelataran villa pun kelihatan. Dan pas lagi ngeliatin temen-temen yang ngeberes itu, aku tuh di pohon pisang, yang di kebun-kebun pisang itu, aku tuh ngeliat di setiap pohon pisang itu ada pocong. Jadi banyak? Iya, jadi di setiap pohon pisang
itu ada pocong satu 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 satu, dan itu rata banyak, dan semua ngarahnya ke kita ngelihatnya, karena aku ngeliat matanya itu merah semua. Mukanya Kak? Mukanya nggak terlalu jelas karena kan gelap. Tapi aku tahu itu kelihatan pocong. merahnya Iya, gitu. karena bentukan itunya kan itu pocong gitu. Aku cuman bisa diem, terus aku ngalihin pandangan aku. Udah aku mainin HP, dan berkali-kali aku nengok ke arah pohon pisang itu masih ada. Itu masih ada. Sampai akhirnya ada temen aku yang nyeletuk, lu lagi mens ya? Tembus tuh. Temen aku yang lain. Ternyata di situ ada temen aku yang lagi mens, udah pakai pembalut tapi ternyata dia tembus. Iya. Terus aku langsung refleks, ih pantesan. Aku langsung ngomong, ih pantesan. Pantesan kenapa? Enggak, udah buruan ganti. Karena kan yang aku tahu makhluk-makhluk seperti itu mungkin karena bau anyir ya. Iya. Jadi mereka ngerasa terpanggil. Dibersihkanlah mereka, orang itu, temen aku itu yang mens tembus itu bersih, ganti celana, dan aku nggak tahu ternyata celana dalamnya itu dijemur dia buka pintu sendiri, pintu belakang. Iya, memang ada jemuran gitu, ada buat untuk ngejemur, dijemurlah di situ celana levisnya, celana dalamnya yang udah dia cuci, karena dia berpikir udah bersih, udah dicuci gitu kan. Aku nggak tahu nih kalau ternyata dia jemur di situ. Cuman ada temen yang nanya, udah bersih kok, udah. Pas lagi kita mau tidur, selesai acara bakar-bakar itu, aku ngeliat nenek-nenek yang sama, yang dari sebelumnya dia lagi makan pinang, tapi mulutnya berlumuran darah. Gitu. Tapi mulutnya darah semua. Dan dia tuh sambil nyengir ke aku, astagfirullahaladzim, kok darah semua gitu ya. Terus aku nanya ke temen aku yang mens, tadi lu buang pembalut gimana? Dan dicuci nggak? Enggak. Ada kok di tempat sampah masih. Aku refleks sama temen aku, ayo kita lihat pembalut yang tadi katanya dia buang, itu nggak ada di tempat sampah, dimakan. Aku ngerti itu pokoknya nggak ada di tempat sampah. Tadi gue buang di sini kok, dia bilang, dan nggak ada. Terus celana yang bekas lu pakai yang tadi tembus di mana? Gue jemur di belakang. Masuk kamar. Aku langsung bilang sama temen, masuk kamar, udah nggak usah dibuka, biarin aja besok pagi. Dan aku tuh kayaknya nih nenek-nenek habis ngejilatin pembalut yang itu ya. Karena mulutnya tuh bener-bener kayak yang bekas darah, nggak yang netes, enggak, cuman merah darah. Berepotan darah. Dan pas pertengahan kita tidur, temen aku yang lagi mens itu tiba-tiba bangun, dia ngeringis kesakitan di bagian ininya. Di bagian ininya. Yang bangun pertama itu temen aku yang lain kan. Dia bilang katanya, aku dibangunin, bangun, ini nih kenapa? Dia bilang, loh kenapa? Sakit, dia bilang, tuh berasa panas, dia bilang, panas banget kayak diremes gitu, di bagian itunya doang, yang lagi mens itu. Terus aku bilang, yaudah istighfar, doa banyak-banyak. Ya karena kita sama-sama cewek kan, coba dilihat, aku suruh buka celananya, ternyata di bagian yang dia bilang sakit, di paha kanan kiri itu ada bekas ceplakan tangan. Ya warna merah, bener-bener ceplakan tangan, dia jelas ceplakan tangan kayak gini. Aku cuma astagfirullahaladzim, jangan-jangan nenek-nenek yang sebelumnya. Ya, jangan-jangan nenek-nenek yang sebelumnya. Yang nenek-nenek yang aku lihat sama lagi makan pinang, terus aku lihat lagi mulutnya penuh darah. Jangan-jangan dia nih gitu kan. Dan ternyata itu dia ngeliat juga Kak? Dia lihat, semua ngeliat pun ada bekas ceplakan tangan di antara pahanya nih, selangkangan ini ada ceplakan tangan. Jadi kayak tangan bekas ngebejek gitu, tapi berceplak gitu, dan sekelilingnya itu merah. Akhirnya kita mau nggak mau manggil si mamang penjaga, karena aku ngomong sama yang anak-anak cowok yang tidur depan, ini udah bukan inian kita nih, gue ngerasa ini udah aneh gitu kan. Udah ada yang inisiatif panggil si mamang yang jaga villa aja. Dipanggil lah si mamang yang jaga villa, ditanya kenapa, kita ceritain, ini mah temen kita ada yang kesakitan, teriak-teriak, nangis-nangis lah, katanya itunya sakit. Terus pas kita lihat tadi ada bekas ceplakan tangan dan merah banget di sekeliling itunya gitu ya. Terus si mamang itu nanya, loh memangnya lagi mens nih gitu. Kita jawab, iya mang, bekas mensnya dibuang kemana?
tadi dibuang ke tempat sampah di dapur. Tapi udah saya cek mah nggak ada. Walah, masih mamangnya itu geleng-geleng kepala. Kayaknya seakan-akan dia tuh tahu gitu. Kayak dia tuh tahu. Itu yang jemur di belakang itu punya si Eneng yang lagi mens ya, dia bilang. Udah diangkat aja, diangkat. Karena kita takut, jadi kita minta temenin si mamangnya dong. Kita angkatlah tuh yang celana yang tadi dijemur sama teman kita pindahin masukin plastik karena masih basah kan. Terus si mamanya cuma bilang, lain kali kalau lagi ada yang mens dibersihin dulu sebelum dibuang. Iya, kan gitu ya. Dibersihin dulu sebelum dibuang, jangan langsung dibuang. Ini nih pasti ada yang ngambil kayak gitu. Cuman kan kita mikirnya siapa yang mau ngambil, kan? Cuman kalau aku tahu. Apa mungkin ya yang nenek-nenek tadi aku lihat yang mulutnya ada darah gitu kan. Cuman aku belum ngomong saat itu sama si mamangnya. Akhirnya mungkin karena mamangnya juga orang bisa, dibaca-bacain lah teman kita itu. Dibaca-bacain, dia udah agak sedikit tenang. Ditanya si mamangnya, masih panas gak? Udah gak terlalu panas tadi, cuman agak perih aja. Tapi caplakan tangannya masih ada, kita lihat. Setelah mamang itu pergi, kita lihat lagi caplakan tangannya itu masih ada. Terus di luar mamang itu ngomong sama anak-anaknya yang cowok, teman-teman yang cowok. Dia bilang, kan tadi saya udah bilang untuk bercanda sewajarnya, jangan ngomong kasar gitu kan. Akhirnya teman-teman yang lain minta maaf lah sama si mamanya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau mau tidur baca-bacaan aja, dan besok kalau mau pulang jangan lupa sampahnya dikumpulin biar saya bakar, dia bilang gitu. Karena kan kita masih kumpul-kumpul banyak sampah-sampah snack-snack gitu kan. Akhirnya temen aku yang lagi mens ini, yang tadi ngeringis kesakitan, setelah dibacain si mamang ini doa-doa mungkin yang dia ngerti, bisa tidur. Cuman akunya enggak bisa tidur karena aku ngeliat si nenek-nenek yang nguling darah ini ada di pintu kamar, lagi ngeliatin teman aku yang mens ini gitu. Tapi dia cuma ngeliatin aja. Tapi temen aku udah tidur, yang lain pun udah tidur. Tapi mulutnya masih berapa tahun? Masih. Cuman tatapannya sinis. Yang tadinya cuma senyum nyeringai sinis, tapi ini tatapannya sinis. Tajam banget. Si nenek-nenek itu ya, yang dari sebelumnya aku survei villa kayak ada bisikan, aku mau ikut kamu, terus kita balik lagi. Terus dia bilang terima kasih udah diantar pulang. Sampai akhirnya kok nenek-nenek ini yang aku lihat dari sebelumnya cuma senyum atau nyeringai sinis aja, kok malah jadi tatapannya kayak marah gitu kan. Cuman aku berusaha untuk bodo amat gitu ya, bodo amat deh, nggak ada urusan. Yang penting besok kita udah harus buru-buru pulang nih gitu kan. Akhirnya bisa tidur lama-lama. Subuh bangun, yang sholat, mandi, nggak ada kejanggalan apa-apa. Cuman pas mau kita ngeberesin kamar, teman aku ada yang berbisik ke aku, semalam ngeliat gak? Kayaknya ada nenek-nenek di dekat pintu gitu. Jadi ternyata dia belum yang tidur pulas, cuman dia antara ngantuk sama enggak, tapi kayaknya dia ngeliat ada nenek-nenek gitu di dekat pintu. Cuman dia nggak yang tegas ngeliatnya kayak yang aku lihat. Dia cuma ngeliat ada sosok nenek-nenek, tapi dia karena langsung takut merem aja gitu. Akhirnya dia tiduran. Ya udah, ini sampai pagi kita ngeberesin villa, beres-beres mau pulang. Sampah yang udah dipesen si mamang untuk diberesin, kita beresin, kumpulin di depan, dibakar lah sama si mamang. Cuman si mamangnya pesan kalau nanti nyampe di rumah untuk langsung mandi, bersih-bersih gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu aja ya pengalaman dari aku selama dari survei villa sampai kita nginep di villa yang kita survei bareng-bareng itu gitu. Karena dari setelah yang kita pulang, setelah nginep itu 2 malam berturut-turut, nenek-nenek yang sebelumnya aku lihat di villa, yang sebelumnya aku lihat masih normal-normal aja makan pinang, sampai akhirnya aku lihat dia malah ada darah di mulutnya. Itu tuh kayak antara aku tidur sama nggak tidur, tapi nenek-nenek itu ada. Dan dia cuma bilang tadinya temen kamu itu mau saya bawa gitu. Dan aku ngeliat di saat temen yang mens ya, dan di saat aku kayak antara sadar sama nggak sadar, nenek-nenek itu ngomong kayak gitu ke aku, itu tuh aku ngeliat temen aku yang lagi mens ada di belakang dia. Tapi aku dari yang mimpi itu aku selalu
nanya kabar lu gimana, kondisi lu gimana. Dan dia cuma bilang emang masih sakit, cuman katanya udah dibawa berobat lah ke orang yang bisa, sama orang tuanya gitu. Dan setelah 2 malam berturut-turut dimimpiin si nenek itu, dan selalu bilang hal yang sama, teman kamu itu sebenarnya saya mau bawa, dia bilang itu dari setelah dia bilang katanya udah diobatin lah sama orang yang bisa, dibawa sama orang tuanya, itu udah nggak mimpi lagi, alhamdulillah. Dan ya sampai sekarang teman aku alhamdulillah sehat gitu. Kurang lebihnya seperti itu mimpinya. Dan memang kalau untuk orang-orang yang peka seperti aku ya, yang peka ya, hal-hal yang di luar nalar kayak gitu, kadang kalau kita sambungin dari kejadian-kejadian sebelumnya yang udah dilewatin, itu pasti ketemu gitu. Entah dari firasat yang dikasih lewat mimpi kah, dari suara yang aku dengar gitu. Itu aja sih. Jadi mau dimanapun kita, tepatnya harus sopan, karena mau dimanapun kita itu tamu. Jadi kita harus jaga kesopanan, kita harus punya etika di tempat orang. Ya kalau orang pribuminya situ mungkin udah berpesan untuk jangan berkata kasar, bercanda sewajarnya, harus kita turutin. Karena kan kita nggak pernah tahu ya apa yang ada di sekitar kita gitu. Dan kalau boleh aku bilang, dimanapun kita nggak sendiri, kita hidup saling berdampingan. Jadi alangkah baiknya memang kita saling menjaga kesopanan lah gitu. Jadi kalau kita sopan, mereka pun nggak akan ganggu. Plus emang kalau pembalut harusnya dicuci nggak sih sebelum dibuang? Dan pesan untuk cewek-cewek ya, wanita-wanita ya, memang pembalut itu baiknya kalau abis dipakai tuh dibersihin dulu, Sampai baru dibuang. bersih, iya benar. Baru dibuang. Karena memang Yang di luar nalar itu gampang kepancing dengan bau anyir dari mens kita itu. Jangan dibuang sembarangan juga dimanapun. Thank you so much Basti udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Bas Media, dan turn on post notification biar kalian dapat updatean kalau kita upload video baru. See you on another episode of Horor Gak Sih. Bye.